Good afternoon, class. How are you today? Oh, I'm great too. Thank you for asking me. Who is absent today? All of you is complete? Jessica? There is no information about Jessica? Okay, it means that Jessica is absent. Class, now you are here with me. You are studying here. It means that you have something to achieve in the future. You want to be a great person in the future. Now, I'm curious to know what's your goal in the future. Jadi kalian datang ke sekolah ini itu bukan tanpa tujuan kan? Pasti kalian pengen jadi seseorang di masa depan. Ada sesuatu yang pengen kalian raih dengan bersekolah. Nah, jadi sekarang Miss mau tahu kalian itu mau jadi apa di masa depan. Kalian itu punya cita-cita apa sih di masa depan? Apa yang pengen kalian raih? Okay, Silva, please. Oh, you wanna be a doctor? That's cool, that's cool. Another students? Okay, Inti? Oh, you wanna be an actress? Oh, that's cool. I hope that you can achieve your dream. Okay, Jordan. Oh, you wanna be a president? Okay, all of your answer are great. Okay, can you see the screen? Okay, I have a photo for you. Do you know about this figure or this person? Okay, Habibie. Who is Habibie? Our president, exactly. Habibie is the third president of Indonesia. Jadi Habibie ini adalah presiden ketiga bangsa Indonesia. Jadi kalian bisa lihat ya, Habibie berhasil menjadi seorang presiden. Okay, what else? Another of president. Selain jadi presiden, apa sih yang sudah Habibie capai dalam hidupnya yang kalian tahu? Okay, buat pesawat. Okay, thank you Amanda. Another? Oh, kuliah di Jerman. Okay, thank you. And istrinya nama siapa? Ainun. Okay, Ainun is Habibie's wife. Okay, I think that all of you here knows about the film Habibie and Ainun. Now, so when you want to achieve something, it means that you have to learn more, you have to study hard, ya. Jadi kalian kalau mau mengejar mimpi kalian seperti Habibie ini, kalian harus banyak belajar, kalian harus berusaha supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Okay. So now we are going to learn about biographical recount text. So what is it? Biographical is about biography, okay? Jadi kalau kalian dengar kata biografi, itu ada hubungannya dengan riwayat hidup seseorang atau perjalanan hidup seseorang, ya. Kalau kalian sudah belajar bahasa Indonesia, pasti kalian tahu about this material. Kalian pasti akan paham tentang materi ini ya, karena dalam bahasa Indonesia mungkin kalian sudah pernah pelajari sebelumnya. Okay. Now, our learning objectives are to identify the structure of biographical recount text. Jadi, goal pertama kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi struktur dari teks biografi. And then the second objective is to find the use of simple past tense on the biographical recount text. Jadi yang kedua ini adalah kalian bisa menemukan
penggunaan simple past tense di dalam teks biografi. Jadi kalian bisa melihat ya dalam teks biografi itu, oh kalimat ini yang simple past tense, oh yang ini bukan. Jadi kalian bisa mencari dan mengidentifikasi. Okay. So, first thing first, before we go deep into biographical recontext, we have to know what biographical recontext is. So, biographical recontext is a text that informs the reader about a person's life and achievements. Apa artinya? Jadi teks biografi ini dia menginformasikan kepada pembaca atau dia memberitahu kepada pembaca tentang kehidupan seseorang, tentang perjalanan kehidupan seseorang, dan apa saja sih yang sudah dia raih dalam hidupnya, prestasi apa yang sudah dia capai. Jadi itu arti dari teks biografi. Jadi kalau kalian yang pernah baca teks biografi seseorang, misalnya Habibie tadi, pasti kalian menemukan perjalanan hidupnya itu seperti apa, dan kalian bisa melihat prestasi-prestasi apa saja yang sudah Habibie capai, seperti itu. Okay, next, the generic structure of recontext. Okay, the first structure is orientation. Orientation, introducing the background of a person such as name, date, and place of birth, origin, and parents. So basically the orientation talk about the background of person, the background of person in biography text. Jadi teks biografi ini pada umumnya di bagian orientasinya itu udah bicara tentang latar belakang kehidupan seseorang, the background life of someone. Nah, jadi tuh kayak namanya tuh siapa, dia tinggal di mana, dia tuh dari keluarganya seperti apa, semuanya tuh ada di orientation. Dan biasanya orientation itu ada di paragraf pertama ya, selalu di awal paragraf. And then next, events. Oke. Jadi dari namanya events, peristiwa-peristiwa relating to a person's life or experience chronologically. Jadi artinya ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dalam kehidupan seseorang ya, yang dijabarkan di bagian events. Jadi seperti education, career, and everything. Jadi semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sang tokoh akan dimasukkan di bagian events. Jadi itu namanya bagian peristiwa atau bagian kejadian-kejadian yang dia alami dalam hidupnya. And the last is reorientation ya. Reorientation giving the closure of events. Jadi ini bagian penutup dari teks biografi. Biasanya tuh berisi karya-karya sang tokoh atau mungkin pendapat penulis terhadap tokoh. Jadi ya, this is a reminder for you. Biography text means that someone writes a person's life. Jadi teks biografi ini artinya adalah seseorang yang menulis kehidupan atau kisah kehidupan tentang orang lain ya. Kalau seseorang yang menulis tentang kisah hidupnya sendiri itu namanya autobiografi. Jadi kalau yang namanya biografi artinya teks itu ditulis oleh orang lain. Tapi kalau autobiografi, kamu sendiri yang tulis tentang kehidupanmu. Seperti itu. Okay. Social function. What is the social function of biographical recontext? To give information about someone's life so we can get inspiration from his or her life story and to educate people, of course ya. Jadi teks biografi itu fungsinya untuk kasih informasi tentang kehidupan seseorang. Dia memberikan gambaran bagaimana kehidupan tokoh tersebut. Nah, sehingga ya ketika si pembaca membaca teks biografi, dia bisa mendapatkan inspirasi ya
dia bisa mendapatkan inspirasi untuk mengejar impiannya atau untuk mengejar goalnya, ya. Dan tentunya untuk mengedukasi orang, ya. Jadi kalau misalnya besok-besok ya kalian nanti ada yang jadi guru, ya, misalnya ya, for example, contohnya misalkan Silva nanti mau jadi guru, kemudian Silva mau didik anaknya, ya, mau didik murid-muridnya di dalam kelas untuk jadi orang-orang hebat di masa depan, ya. Tentu Silva pasti harus punya banyak inspirasi, ya, harus punya banyak bacaan. Misalkan Silva baca teks biografi dan Silva menemukan banyak sekali tokoh-tokoh terkenal yang luar biasa. Nah, dari tokoh-tokoh itu, ya, dari teks biografi yang Silva baca, Silva bisa ceritakan, bisa kasih tahu ke murid-murid Silva tentang sang tokoh, seperti apa dia dan apa sih yang bisa kita contohi dari tokoh tersebut, seperti itu. Nah, jadi memang teks biografi ini sangat-sangat bermanfaat, ya, apalagi untuk kalian yang sedang duduk di jenjang pendidikan, yang sedang berusaha meraih impian. Pasti kalian harus banyak baca, banyak nonton kisah-kisah inspiratif, ya, supaya kalian bisa punya motivasi, punya inspirasi untuk mengejar mimpi kalian, seperti itu. And this is the simple past tense. So when we talk about biography text, it means that we need to see someone's life in the past, because the writer uses simple past tense to talk about someone's life in the past. Jadi para penulis teks biografi itu selalu menggunakan simple past tense, ya, karena dia menceritakan kejadian di masa lampau yang terjadi dalam kehidupan seseorang, kan? Iya. Jadi yang pertama tuh ada nominal, ya. Nominal sentence ini maksudnya kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi kalau kalian di sini, kalian bisa lihat di screen, ya, ada subject plus was or were plus bla bla bla. Jadi was itu untuk orang ketiga tunggal, I, he, she, it, ya. Kalau were itu untuk yang bentuk jamak. Jadi kalau bentuk negatif kalian tinggal tambahkan not, dan interrogatif itu to be-nya di depan. Nah, seperti contoh ini, the positive, B.J. Habibie was the third president of the Republic of Indonesia. Jadi Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia. And then the negative sentence, B.J. Habibie was not the third president of the Republic of Indonesia. Jadi yang bagian negatifnya ini, Habibie bukan presiden bangsa Indonesia. Jadi setelah not ini ditambahkan setelah was. Oke? Any question? Ada yang mau bertanya untuk bagian simple past tense? That's clear? Okay, we go next. And this is verbal sentence. Verbal, the positive sentence, subject plus verb to, ya. Jadi verb to itu kata kerja bentuk kedua. Jadi contohnya seperti kata go, ya. Go, went, gone, ya. Kata go itu kata kerja bentuk pertama, when itu kata kerja bentuk kedua. Jadi kalian harus banyak baca, ya, biar banyak tahu kata kerja bentuk kedua tuh yang seperti apa, ya. Oke. Negative sentence, subject plus did plus not plus verb one. Jadi kalian ingat, ya, kalau kalimat negatif sama interrogatif, ya, kalian bisa lihat di screen, ya, di layar sini, subject plus did not, atau biasanya disingkat to be short is didn't, plus verb one. Jadi kata kerja bentuk pertama. Jadi jangan pakai kata kerja bentuk kedua. Please don't use the verb to for the negative and interrogative sentence because there is already did. Karena sudah ada did di sini, jadi kalian nggak perlu pakai kata kerja bentuk kedua. Did itu sudah menggantikan kata kerja bentuk kedua itu. Jadi karena sudah ada did, kalian tidak perlu tambah kata kerja bentuk kedua, diubah ke bentuk pertama. Oke? Sama juga kayak interrogatif, did yang di depan plus subject plus verb one. Seperti itu.
Di contohnya di sini, Habibie moved to Germany in 1955 ya. Habibie pindah ke Jerman. Jadi yang kata kerja bentuk keduanya yang mana? Moved, right? And then for negative sentence, Habibie did not move to Germany in 1955. Jadi Habibie tidak pindah ke Jerman pada tahun 1955. Jadi did not. Oke? Move ini yang di negatif kata kerja bentuk pertama atau kedua? Yes, that's right. Kata kerja bentuk pertama, oke? And the last one, interrogative sentence. Did Habibie move to Germany in 1955? Apakah Habibie pindah ke Jerman pada tahun 1955? Seperti itu. Oke. Any question? Sampai di sini ada yang mau bertanya? That is clear for you all? Oke, kalau gitu we will see an example about biographical recontext. Jadi kita akan lihat ya contoh dari teks biografi. Kita mau lihat strukturnya dan simple past tense-nya. Jadi kita akan lihat secara bersama-sama. So this is Muhammad Hatta biography. Jadi ini adalah teks biografi dari Muhammad Hatta. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di screen ini ya. Oke. Who is the leader of this class? Jordan. Oke, please Jordan share these copies to your friends. Jadi Miss juga sudah menyiapkan kopian ya, kopian untuk teks biografinya Muhammad Hatta. Jadi kalian bisa lihat di layar, bisa lihat di teks juga. Sambil lihat di teks, lihat juga di layar ya. Oke. We have 3 paragraphs here. Jadi kita punya 3 paragraf di sini ya. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalian pasti sudah familiar ya. You all are familiar with Muhammad Hatta. Who is Muhammad Hatta? Okay. Wakil Presiden Indonesia, the Vice President of Indonesia. Jadi Muhammad Hatta ini ya salah satu tokoh yang bukan cukup ya, sangat terkenal ya pada zamannya. Karena memang dia itu seorang heroik ya, seorang pahlawan juga bagi Indonesia. Dia yang mendampingi Soekarno-Hatta sebagai presiden. Jadi we have 3 paragraphs here. This is very short paragraph. Jadi ini adalah paragraf yang sangat-sangat singkat ya, teks yang sangat-sangat singkat, dan kalian bisa mengidentifikasi dengan mudah struktur dari teks biografi ini. Nah, the first paragraph. Muhammad Hatta, well known as Bung Hatta, is an Indonesian nationalist leader and vice president. He was born in Bukit Tinggi, Sumatra in 1982. He spent his life studying in the Netherlands. In 1932, he obtained a doctorate in economics in 1932. Jadi kalian bisa lihat paragraf pertama ini berbicara soal apa sih? That's right, the background life of Muhammad Hatta. Jadi di sini dijelaskan tentang his complete name and also his place of birth and also about where he study ya, dimana dia belajar ya. Jadi ini bagian dari background Muhammad Hatta. Berarti ini termasuk ke dalam orientation structure. That's right. How about the second paragraph? The second paragraph ini tentang apa sih sebenarnya? Returning to Indonesia, he became active in the Indonesian nationalist movement. Jadi dia aktif ya di pergerakan-pergerakan nasionalis bangsa Indonesia. Jadi ini sudah masuk ke ranah mana sih?
Yes, di bagian events ya. Jadi ini menceritakan tentang perjalanan hidup Muhammad Hatta ya. Kalian bisa lihat di situ ya, dia menjadi salah satu dia terlibat dalam pergerakan nasionalis bangsa Indonesia ya. Kemudian dijelaskan juga kalau dia ditangkap ya karena mengikuti pergerakan itu. Oke. Dan dia juga menjadi the Vice President under Sukarno of Indonesian Republic. Dia menjadi wakil presiden. Kemudian di sini juga diceritakan kalau setelah Soekarno jatuh ya, setelah kejatuhan pemerintahannya Soekarno pada tahun 1966, Hatta served the new government in various advisory roles in economic and financial matters. Jadi Muhammad Hatta ini mulai mengatur ulang ya pemerintahan yang baru karena dia awalnya di paragraf ini di kalimat yang he disagreed more and more with President Sukarno's policies, karena dia tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada masa kejatuhan Presiden Soekarno, dia mulai membentuk pemerintahan yang baru ya, dengan berbagai macam nasihat ya, dengan berbagai nasihat dari orang-orang di sekelilingnya ya. Jadi dia mulai menata pemerintahan yang baru, yang yang menurutnya tuh sesuai, yang cocok untuk Indonesia. Kemudian di paragraf terakhir, in 1980 he died as one of the national heroes. Jadi dia mati sebagai pahlawan nasional. Jadi bagian paragraf ini termasuk dalam paragraf apa sih? Maksudnya dalam struktur apa? Iya, struktur yang terakhir itu reorientation ya. Jadi dia mati sebagai pahlawan nasional, dan kemudian di situ diceritakan he had devoted his life for the national interest. Jadi dia memang mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan negara ya, untuk kepentingan nasional ya. Jadi memang dia sangat-sangat berjasa ya buat bangsa Indonesia. Tidak hanya not only in struggling period but also in the developing area. Jadi bukan hanya misalnya bukan area tapi era ya, bukan hanya di masa-masa perjuangan ya, tapi juga di era pembangunan ya. Jadi memang dia sangat pahlawan tanpa ada jasa, maksudnya dia adalah pahlawan ya, pahlawan nasional Indonesia ya, salah satu tokoh yang memang sangat-sangat berjuang demi bangsa Indonesia ya. Jadi kalian sudah bisa tahu ya mana yang orientasi, mana yang events, mana yang reorientation. That's good. Kemudian what about the use of simple past tense on this text? Jadi bagaimana dengan penggunaan simple past tense? Kalau kita lihat di sini, banyak ya, banyak sekali simple past tense di sini. Ya dong, karena ini kan berbicara soal masa lampau, jadi pasti simple past tense-nya banyak di teks ini. Oke. Yang mana yang bagian simple past tense-nya? Wait, one lagi. Satu-satu ya, one by one. Jadi jangan kayak kayak orang yang lagi di pasar gitu ya. Kalau mau jawab angkat tangan baru jawab. Jangan rame-rame. Kalau rame-rame itu pasti cuma ikut-ikutan ya. Jadi Miss gak mau rame-rame, tapi satu-satu yang mau jawab angkat tangan terus jawab. Yang mana kalau di paragraf pertama itu yang mana? Oke. He was born in Bukit Tinggi, Sumatera in 1902 ya. Jadi dia dilahirkan di Bukit Tinggi ya, Sumatera pada tahun 1902. Oke, jadi ini bagian simple past tense ya, tapi ini passive voice ya, karena dia dilahirkan ya, bukan dia melahirkan ya, dilahirkan. Jadi ini passive voice, tapi ini bagian simple past tense-nya ya. Kan passive voice itu kan ada banyak ya, bukan cuman simple past tense juga, tapi ada juga simple present tense. Tapi karena mostly this is talk about simple past tense ya, karena ini tentang simple past tense, jadi passive voice-nya juga dalam simple past tense ya. Gitu. Oke, another student?
Yuli? Okay, he spent his life studying in the Netherlands. Okay, spent ini kata kerja bentuk kedua ya. Okay. Jadi most of you have already understand, ya. You have already you all understand about this topic, about the structure and also simple past tense. Jadi untuk yang berikutnya ya, untuk kalimat-kalimat berikutnya kalian bisa tandai di situ di teksnya, kemudian kalian kumpulkan ke Miss ya, karena jam kita sudah selesai. Jadi kalian tandai, tulis nama lengkap kalian, write your full name, and then collect them to me. Kemudian kumpul ke Miss ya. Oke? Any question so far? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Cukup jelas ya. Kalau gitu nanti kita masuk ke materi berikutnya minggu depan ya. We move to the next material next week. Jadi kalian bisa lanjutkan mengerjakan karena jam kita sudah selesai. Habis ini pelajaran apa? Matematika. Prepare yourself for the next subject. Oke, siapkan diri kalian ya buat mata pelajaran berikutnya. Tapi jangan lupa kerjakan itu nanti setelah mungkin pulang ya, atau mungkin yang sudah selesai bisa dikumpulkan ketua kelas. Nanti ketua kelas yang taruh di mejanya Miss ya. Oke. Thank you class. See you next week.